How's this communication been going? Poor guy still hasn't had. Answer is 8. How come Oliver still gets to use his phone in class? He's Film berawal dari seorang anak kecil yang sedang asik bermain dengan gadgetnya. Namun dari dalam gadget tampak seperti ada satu sosok yang sedang menatapnya. Kemudian tiba-tiba di handphone bocah tersebut terinstall dengan sendirinya aplikasi yang berjudul Misunderstood Monster. Aplikasi ini semacam cerita anak-anak, dan ketika bocah itu membacanya, tiba-tiba semua lampu di kamarnya menjadi padam. Singkat cerita, bocah ini mengalami keterlambatan pertumbuhan yang menyebabkan ia tak bisa berbicara, sehingga ketika berkomunikasi, ia harus memakai bantuan gadgetnya. Beberapa murid di sekolahnya merasa tak senang sebab hanya Oliver, ya nama dari bocah itu, yang diperbolehkan membawa gadget selama pelajaran berlangsung. Sepulang sekolah, beberapa anak mengajaknya untuk bermain di sebuah lapangan. Dan sesampainya di lapangan, Oliver kemudian dibully oleh mereka, dan mereka melempar handphone miliknya ke ujung lapangan tersebut. Malamnya, ayah Oliver yang bekerja sebagai penjaga jalan tol mulai diteror oleh sosok yang tak kasat mata itu. Semua lampu di ruangan tiba-tiba menjadi padam, dan saat ia memperbaiki lampunya, ia tak sadar jika di luar jendela, kertas-kertas yang tertiup angin mulai membentuk sosok aneh, dan kemudian hilang tertiup angin. Kembali ke rumah, Oliver sedang asik bermain aplikasi penangkap wajah. Ia bermain sendiri di dalam kamarnya, namun tiba-tiba di tengah-tengah keasikannya, layar gadgetnya menangkap sosok wajah lain selain wajahnya. Oliver merasa aneh dan ketakutan, namun karena ia penasaran, ia mengulangi permainannya dan kembali tertangkap wajah yang lain selain wajahnya. Ia yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk tidur. Keesokan paginya, gadget Oliver mengeluarkan suara dengan sendirinya memperkenalkan diri. Ia memperkenalkan namanya adalah Larry, dan ia ingin menjadi teman dari Oliver. Oliver merasa sangat ketakutan dan kemudian menyembunyikan gadgetnya tersebut di lemari bawah tangga. Malamnya, ibu Oliver meminta teman-temannya untuk menginap di rumahnya, karena hal ini merupakan bagian dari terapi agar Oliver mau dan bisa mencoba untuk berbicara. Menjelang tidur, Oliver terus memandangi ke arah lemari tempat ia menyimpan gadgetnya dengan penuh khawatir. Teman-temannya yang penasaran akhirnya mencari tahu apa isi lemari itu, dan mereka menemukan gadget Oliver. Seorang bocah mulai membaca cerita Larry yang menginginkan seorang teman, dan tiba-tiba semua lampu di ruangan tamu menjadi padam. Ternyata jika cerita tentang Larry ini terus dibaca, ini akan mengundang Larry untuk masuk dan datang ke dunia mereka. Bocah itu meneruskan membaca cerita Larry, dan tiba-tiba semua lampu di ruangan tersebut menjadi pecah dan padam. Muncullah Larry di sisi ruang yang paling gelap. Namun Larry ini hanya bisa dilihat menggunakan layar gadget. Bocah yang membaca cerita Larry itu tak percaya dengan hal ini. Kemudian ia mendatangi tempat di mana Larry muncul. Awalnya tak terjadi apapun, namun tiba-tiba bocah itu berteriak-teriak dalam kegelapan. Ibu Oliver kemudian menghubungi orang tua mereka untuk menjemput dan membawa mereka kembali pulang. Bocah-bocah yang lain berbohong dengan mengatakan Oliver yang menjahati mereka, sehingga orang tua mereka berpikiran bahwa Oliver merupakan anak yang jahil. Keesokan harinya, ketika ibu Oliver hendak mengganti semua bohlam lampu yang pecah, tiba-tiba tablet Oliver yang berada di atas meja menyala dengan sendirinya. Namun, ibu Oliver mengabaikannya dan meneruskan melepas lampu-lampu yang pecah. Dan tiba-tiba tablet itu berpindah sendiri ke atas kursi dan kembali menyala dengan sendirinya. Nampaknya Larry ingin meminta ceritanya ini dibacakan oleh ibu Oliver. Dan setelah ibu Oliver membaca cerita Larry, tiba-tiba lampu di ruang tengah menjadi kedap-kedip dan mati nyala. Ibu Oliver masih belum curiga dan ia memperbaiki lampunya. Namun saat ia kembali ke ruang tengah, ia kaget melihat semua lampu yang tadinya pecah sudah kembali menyala. Ia berpikir itu adalah ulah dari suaminya. Namun ketika dicari, tak ada seorang pun di dalam rumah. Dan tiba-tiba tablet Oliver kembali berbicara dan mengatakan, "Ucapkan selamat tinggal pada Oliver." Ibu Oliver langsung mengancam dan melarang Larry untuk menjahati putranya. Namun,
tablet Larry mengatakan tidak takut dan akan membunuhnya. Seketika lampu-lampu di rumah itu kembali berkedip, nyala dan mati. Ibu Oliver yang merasa anaknya sedang dalam bahaya, kemudian menjemput anaknya ke sekolah. Namun, saat itu, ibu dari Byron, yaitu anak yang pada saat itu ditangkap oleh Larry, menelpon ibu Oliver. Ia mengatakan sejak pulang dari rumah Oliver, anaknya tampak sangat aneh, tidak mau makan, tidak mau berbicara, dan tidak ingin pergi ke sekolah. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghampiri teman Oliver tersebut. Sesampainya di rumah Byron, ibu Oliver menjelaskan pada ibunya Byron bahwa ada seseorang yang berbicara melalui tab Oliver, dan sepertinya orang itu adalah orang jahat dan mengerikan. Kemudian, Byron yang lama diam tak bersuara akhirnya mengatakan sesuatu. Ia mengatakan bahwa itu Larry. Ketika ditanya siapa Larry, Byron menjelaskan malam itu Oliver tak bersalah. Yang mengacaukan rumah pada malam itu adalah Larry. Larry menginginkan seorang teman. Larry yang mematikan semua lampu, dan Larry melingkarkan tangannya di leherku dan mengancam untuk membunuhku. Ibu Oliver yang mengetahui hal ini langsung mengajak anaknya pulang untuk bersiap-siap dan menginap di tempat ayahnya. Karena ayah Oliver saat itu sedang tinggal di rumah yang terpisah dari mereka. Sesampainya di rumah ayahnya, ibu Oliver menceritakan semua kejadian tersebut. Namun, ayah dari Oliver ini tak percaya dan menganggap bahwa ibu Oliver hanya berhalusinasi saja. Akhirnya, ayah Oliver berniat mengajak Oliver bersamanya saat kerja agar anaknya ini bisa sedikit refreshing. Scene berpindah ke tempat kerja ayah Oliver. Di sana, ia melihat tablet Oliver yang terinstal aplikasi Misunderstood Monster. Dan kemudian ia tertarik untuk membaca cerita tersebut. Ia pun membacanya. Oliver berniat untuk mencegahnya, namun hal ini ia abaikan. Ia masih tak percaya dengan keberadaan Larry, sampai ia tak sadar di belakangnya Larry telah mengangkat Oliver sehingga terlihat terbang melayang. Ia berhasil menyerang Larry dan menyelamatkan putranya. Akhirnya ia pun percaya tentang cerita yang diceritakan oleh istrinya. Kemudian ia bergegas membawa anaknya untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian ini kepada istrinya, dan mereka menyadari bahwa pintu masuk Larry adalah melalui layar elektronik seperti handphone atau tablet. Keesokan paginya di sekolah, Byron menghampiri Oliver. Ternyata dulu mereka adalah teman baik. Mereka sering bermain bersama dan kedua ibu mereka pun adalah sahabat baik. Namun karena kesalahpahaman, ibu Oliver dan ibu Byron memutuskan persahabatan mereka. Sehingga Oliver dan Byron pun terpisah dan tak pernah kembali bermain bersama. Dan hal inilah yang membuat Oliver menjadi kesepian dan sendirian. Inilah juga yang menjadi alasan Larry untuk menculik Oliver dan dijadikan sebagai temannya. Malamnya, ayah Oliver kembali diteror oleh Larry. Handphonenya dengan sendirinya terinstal aplikasi Misunderstood Monster. Dan ia mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Larry. Dari situ, akhirnya ia tahu bahwa anaknya sedang dalam incaran Larry. Dan Larry tidak akan berhenti sebelum berhasil menculik Oliver. Dan siapapun yang menghalanginya, maka ia akan menemui kematian. Larry terus menerornya. Namun, karena tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, ia berhasil melihat sosok Larry menggunakan layar handphonenya. Ia mencoba lari, namun karena tetap diganggu dan tidak fokus, akhirnya ayah Oliver mengalami kecelakaan pada saat ia mengemudi. Kembali ke rumah, ibu dan Oliver pun tak luput dari teror Larry. Ibu Oliver menghancurkan semua handphone yang ada di dalam rumah. Namun Larry mencoba masuk ke dunia mereka melalui televisi. Kemudian ia membuang semua alat elektronik yang ada di rumahnya. Namun sayangnya terlambat, karena Larry berhasil masuk dan datang ke dalam rumah tersebut. Mereka kemudian masuk kamar dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Dan Larry masih terus mencari mereka sampai ia berada di kamar tersebut. Namun, tak sengaja Oliver mengerti bahwa Larry bisa bergerak hanya dengan menggunakan tenaga listrik dari benda-benda dan elektronik di sekitarnya. Dan Oliver langsung mengajak ibunya untuk lari ke lapangan kosong, karena di sana tidak ada listrik, sehingga Larry tak bisa menangkap mereka. Mereka pun kemudian berlari menuju lapangan tersebut. Dan sesampainya di lapangan, mereka berpikir bahwa mereka sudah aman. Namun,
Ternyata Larry berhasil mengejar mereka lewat handphone Oliver yang saat itu dibuang oleh teman-teman sekolahnya di sana. Mereka berusaha melarikan diri, namun Oliver berhasil tertangkap. Oliver harus mau menjabat tangan Larry agar Larry bisa mengajaknya ke dunianya. Dan saat Larry menjulurkan tangannya, berharap Oliver mau menjabat tangannya, tiba-tiba ibu Oliver datang dan menggantikan tangan anaknya dengan tangannya sendiri. Larry tampak sangat marah dan kesal. Namun, ibu Oliver mengatakan, "Aku yang akan menemanimu, Larry, karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi Oliver." Dan akhirnya Larry setuju. Ibu Oliver kemudian berubah wujud menjadi menyeramkan menyerupai Larry. Dan mereka berdua pun menghilang. Oliver menangis dan sangat sedih mencari-cari keberadaan ibunya yang hilang. Namun ibunya tetap saja tak menampakkan diri. Beberapa waktu berlalu. Kembali ke rumah, Oliver yang sedang tertidur kembali diganggu. Ia kemudian turun ke bawah untuk mencari tahu siapa yang mengganggunya. Ayah Oliver yang menyadari anaknya tak berada di kamar, kemudian menyusul ke bawah. Dan ia sangat kaget melihat anaknya sedang terbang melayang di lantai bawah. Namun ketika ia melihat Oliver dengan layar handphonenya, ternyata Oliver sedang bermain bersama ibunya yang tentu saja sudah berubah wujud menjadi hantu. Dan film pun selesai. Nah, gimana gengs filmnya? Seru, menegangkan, tapi juga menyedihkan ya. Cukup bikin terharu. Semoga video ini bisa membuat kalian terhibur ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang tak kalah seru dari channel ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.